kamu yang sutradara apa saya yang sutradara? Bahar ini suaranya cocoknya untuk Barry Prima. Yang Bahar Mario tuh ganteng, orangnya tinggi, gede. Gimana Sob? Seperti biasa setiap Sabtu petang 13 teratas terkualitas El Simsa 13 dengan konsumsi tanpa batas. Okay, come on everybody. I needed you and you needed me. Yeah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Woo! Oke, Dublover. Kalau beberapa waktu yang lalu kita menghadirkan legend dari serial misteri Gunung Merapi, yaitu Mak Lampir, Ibu Asriati, kali ini ada satu sosok yang lebih keren dari tokoh yang sebelumnya. Beliau adalah pemeran utama dalam serial itu. Kalau kemarin Bu Asriati adalah rival atau tokoh antagonis, kali ini kita dengarkan suaranya dulu. Mungkin masih ingat Dublover yang lahir di tahun 90-an. Silakan. Kakek Jabat, datanglah. Aku butuh bantuanmu. Mau tahu? Ini dia, Pak Bahar Mario. Om, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah bisa hadir di sini Om. Ini susah banget ini ngubungin Om Bahar Mario nih. Masuk deretan daftar yang sangat susah untuk dihubungi. Iya. Iya, benar. Kok begitu ya? Saya pikir gampang. Iya. Oh, di serial tadi yang peragakan itu jadi apa sih Om? Jadi Sembara. Iya. Oke, itu sosoknya gimana sih Om? Sosoknya dalam serial itu? Orangnya muda. Iya, karakternya tinggi, ya. Ganteng. Iya. Ya suaranya seperti itu suara saya. Itu melalui proses casting? Iya. Proses casting ya. Proses casting. Siapa lawan Om saat itu? Wah, saya nggak tahu. Nggak tahu malah tiba-tiba saya aja yang dipilih. Oke. Saya nggak tahu siapa aja di situ. Iya. Tapi di sinetronnya bukan suara Om ya? Bukan. Jadi ceritanya begini. Iya. Itu kan Misteri Gunung Merapi itu beredar filmnya ya. Iya. Nah, filmnya itu saya yang dubbing. Yang Fendi Pradana. Yang Fendi Pradana. Oke. Nah, suatu saat begini ada penerimaan karyawan di TV terbang, ikan terbang. Iya. Sebut saja inisialnya Indosiar. Saya ngelamar. Melamar. Iya. Diterima. Oke. Diterima tapi jadi ini Dubber. Koordinator Dubber. Bukan Dubber. Jadi koordinatornya ya. Iya. Jadi pimpinan Dubber. Tahun berapa Om? Itu tahun masih ingat gak? 94. Itu belum on air, Masih 94 memang. Waktu memang mencari-cari juga ya. Tapi saya juga istilahnya dengar begitu saya ngelamar. Tapi belum ada dubbernya, baru koordinatornya aja. Belum ada dubber. Baru koordinator aja. Jadi itu waktu itu kantor Indosiar itu belum di Daan Mogot, belum. Di mana Om? Satu di Hayam Buruk. Ya. Itu kalau di Hayam Buruk marketing dan finance lah di sana urusan duit itu. Iya. Nah, sementara kalau produksi ya termasuk saya di bawah produksi kan. Iya. Nah, itu di Rawamangun dekat Tip Top. Jadi dibagi dua ya. Itu tahun 94. Iya. Dan sementara gedung di Daan Mogot itu masih dibangun. Nah, terus saya udah begitu, tapi interviewnya di sana saya diinterview sama advisor dari Hong Kong. Wih di TVB. Iya. Hong Kong. Iya. Bahasa ini pakai bahasa Hong Kong dong. Bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Hong Kong. Inggris Hong Kong. Inggris Chinese. Iya. Kadang-kadang pendengaran saya itu misalnya dubbing, kayaknya
Tapping apa dubbing? Oh gitu. Iya, dia dibaca T kalau Hongkong ya. Iya, jadi kayak tapping atau dubbing ini. Terus saya bilang, datang bos pas di situ, gimana? Ada masalah? Ini problem? Saya bilang, terus dia bilang no, nggak apa-apa. Udah, terus lanjut. Iya. Yang lain saya bisa ini, dia bilang, ya bahasa Indonesia aja ya. Iya. Kamu bisa menyelesaikan satu film setengah jam, ya, film-film kartun, gini setengah jam, 1 hari berapa? Oke. Di sini, kalau saya jujur bisa sih ya bisa kalau jujur ya. Ya bahwa saya bisa 1,5. Oke. Sampai 1,5 episode. Ya. Ternyata sebenarnya mereka di sana 3 episode. Sehari. Bukan satu shift. Bukan 1 hari. Satu shift 3 episode. Full ya? Yang setengah jam. Iya. Terus saya bilang antara 1,5 sampai 2. Terus dia bilang no. Kamu harus bisa 3 episode. Kalau mau iya. Terus akhirnya? Saya bilang sanggup. Saya bilang sanggup. Iya. Udah sanggup. Ternyata memang belakangan tuh saya kan udah punya anak buah nih. Iya. Jadi PD itu pengarah dialog kalau bahasa Indonesia kan. Iya. Tapi PD dari mereka program director. Tapi ada juga voice director. Bisa tapi diganti jadi VD. Terus gitu. Gimana tadi? Dia cerita saya lupa. Iya. Dia yang terbang tadi. Iya. Gimana? Jadi saya sanggupin tuh. Ternyata nggak apa-apa nyebut nama orang ya. Nggak apa-apa. Waktu itu ada ya istilahnya teman lah. Saya mau partner kerja. Sanggup 3 episode. Bener. Kejadian itu kita belum punya studio kan? Iya. Sewa studio Eltra di Eltra. Iya. Nggak usah nyebut nama ya, enggak belum disebut. Nama studio ya kesebut. Nama studio Eltra, tapi nama orangnya ini tokonya yang dabernya atau PD-nya nggak kesebut. Dia sanggup 3. Oke. Akhirnya wawancara saya tadi dengan advisor TVB Hong Kong itu jadi kenyataan bahwa saya mampu 3 episode sehari. 3 episode bukan sehari, satu shift. Satu shift. Iya. 3. Oh iya. Hebat tuh anak. Itu film apa pertama yang inget gak? Detektif Conan atau apa? Oh, Detektif Conan. Ya, Sailor Moon kayak gitu. Oh iya. Itu ada Ebe ya. Ebe iya. Wah, itu Ebe juga. Alhamdulillah. Dia tuh benar-benar luar biasa. Oh, yes. Saya ditunjang sama anak-anak yang kemampuannya cerdas, di atas rata-rata. Iya. Akhirnya kemana-mana mereka kepake itu. Nah, sekarang sukses Om di Indosiar awalnya itu dari Sandiwara Radio kan? Iya. Awalnya di Prativi. Iya. Di Prativi. Oh, bukan. Di RRI. RRI awalnya. Ya. Nah, Om asalnya dari Dari Parepare. Sulawesi Selatan. Nah, bisa ke Jakarta tuh gimana ceritanya, Om? Nah, ceritanya gini. Waktu SMA, begitu kita naik kelas 3, begitu saya di sana orang sana selalu kalau saya kita. Oke. Kita itu gitu. Iya. Saya terus kita tuh rajin buka-buka koran dulu kan. Zaman masih koran, radio aja cuma RRI kan waktu itu. Nah, buka-buka koran, terus ada lowongan. Cari tempat kuliah yang gratis, yang ikatan dinas. Iya. Baca. Oh ini dia Akademi Penerangan. Tapi di Jakarta nih. Cuma kita daftarnya kemana nih? Ke Makassar. Ada Jawatan Penerangan Departemen Penerangan. Bukan departemen kalau di sana. Oh, Jawatan Penerangan. Departemennya di Jakarta. Iya. Jawatan Penerangan. Daftar, lulus. Udah. Tahun? Tahun 1969. 69. Dites di sana 1969. Di Jakarta udah masuk 1970. Jadi
kita ini selesai kuliah lagi, selesai SMA-nya ya. Tahun 69 pertengahan. Ya. Terus kita daftar, ya udah bulan Desember itu berangkat ke Jakarta, ya atas jaminan Jawatan Penerangan Makassar. Itu satu-satunya Om dari Parepare? Untuk saat itu satu-satunya, tapi nanti ada yang menyusul. Oke. Ada yang menyusul yang lain. Iya, maksudnya saat itu ya, saat itu kan. Itu. Ya. Berangkat dengan biaya dari Jawatan Penerangan Makassar. Oke. Berangkat sampai di sini, dites lagi di sini. Di sini saya agak ini, ya artinya sport jantung juga. Mudah-mudahan lulus. Ternyata lulus. Oke. Nah, tiba-tiba terjun ke dunia radio gimana? Maksudnya ke radio dan Sandiwara Radio? Nah, terus begini, di di Akademi Penerangan itu ada jurusan radio dan televisi. Ada jurnalis. Iya. Gitu. Nah, terus akhirnya ya di Kebon Siri waktu itu. Oke. Kampusnya di situ ya? Iya. Terus ada abis mapram, ya. Kita ada kuliah kerja. Mapram apa tuh Bang? Ospek. Ya. Masa orientasi mahasiswa itu. Ya. Mapram. Oke. Iya. Ya udah jauh. Tahun 70 itu. Oke. Terus udah. Kita kunjungi PPFN, perusahaan film negara itu. Terus ini televisi apa namanya sih? Televisi Republik Indonesia. TVRI. Iya. Ya, lebih kenal televisi Republik Indonesia daripada TVRI-nya ya. Udah. Habis gitu ke percetakan negara. Ternyata itu percetakan negara di bawah Departemen Penerangan juga kalau begitu. Oke. Ya karena informasi kan. Iya. Percetakannya itu kan. Iya. Terus habis itu ke RRI. Di RRI saya kan zaman itu ada namanya Radam, radio amatir. Di Makassar itu kan saya sering main radio amatiran gitu. Kebetulan ini. Iya. Saya lihat mikrofonnya apa segala. Iya. Buatan Jerman, teleponkan. Iya. Gitu. Nah, udah, ketemu John Simonora. Gini. Ketemu. Singkat kata ngobrol-ngobrol. Kuliah di Akban, Akademi Penerangan. Iya. Sebentar, John Simamora itu siapa? John Simamora itu sutradara Sandiwara Radio di RRI. Ya. Oke. Nah, udah sampai di sana saya lihat mereka recording. Iya. Udah. Terus ada Ati Kanser juga gitu. Ati Kanser. Dia primadona di situ. Oke. Peran utama wanita. Terus ada Ana Satriana Lubis, ada Lukman Hakim, iya. Almarhum, iya. Bukan Ana Sambayong, Ana Satriana Lubis. Udah, lama-lama tertarik saya. Iya. Kepingin ini besoknya datang sendiri main ke sana, ngobrol-ngobrol. Tadinya rombongan ke sana? Iya. Rombongan dari Akademi Penerangan. Angkatan ke-13 iya. Persiapan. Iya. Nah, terus ini ada lagi nih. Ya. Saya perlu ini. Nama saya takutnya ini di antara ini dia developer dari pemirsa, dari anak-anak Akademi Penerangan yang lain yang angkatan 13. Iya. Nah, itu nama saya di situ Bahar Manskoro. Nama asli itu ya? Iya, itu ada bukunya. Iya. Akademi Penerangan angkatan ke-13. Iya. Nah, itu Bahar Manskoro nama ijazah. Nah, saya sendiri yang ngasih Mario Manskoronya dipinggirin ke belakang. Ya. Pinggirin ke belakang jadinya Bahar Mario Manskoro. Oke, Bahar Mario Manskoro. Nah, terus Manskoro itu apa? Nah, itu Manskoro singkatan nama ayah saya sama ibu saya. Oke, singkatannya? Ingat ibu sama bapak jadi sedih. Mau nangis. Ya ampun. Itu Manskoro. Iya. Kan orang kok Manskoro? Kamu orang Bugis ya? Iya. Nah, nama ayah saya itu Mansur.
Oke. Ibu saya Koro. Jadi gitu. Mans Koro. Iya. Ayah saya tuh dari Pamana, Wajo, Sengkang. Oke. Nah, Mansur nih. Iya. Sementara ibu saya dari Sopeng. Sopeng. Iya. Itu nama daerah ya? Iya, nama daerah. Itu nama Koro itu ya nama orang-orang sana. Iya. Gitu. Bisa juga dipanggil Indo Koro. Bukan Indomaret ya. Indo Koro. Kenapa Indo Koro? Memang dipanggilnya Indo Koro. Iya. Kan ibu-ibu udah. Ya kan? Nah, itu Indo itu namanya artinya ibu. Ibu Koro. Setelah masuk ke RRI, akhirnya Om menggunakan nama Bahar Mario untuk Bahar Mario. Nama. Iya. Tapi di kuliah tetap Bahar Mans Koro. Iya. Iya benar, RRC, udah kan? ejaan baru, RRC. Remaja Radio Club. Nah, itu Longki Manopo, supervisornya Longki Manopo. Nah, terus kalau siaran tuh zaman, tapi kita harus patuhi cara RRI ya kan? Iya. Selamat siang teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun berada. Sebangsa setanah air. Iya. Kita berjumpa lagi dalam acara Remaja Radio Club. Saya ingat ini Longki Manopo di mana sekarang? Itu bos saya istilahnya waktu itu ya. Waktu itu Remaja Radio Club. Gitu. Dan nama Bahar Mario itu naik gara-gara RRC itu? Belum. Nah, Bahar Mario naik tuh di Sanggar Prativi sama Haravana Record. Iya, Misteri Gunung Merapi tadi. Gunung Merapi. Oke, itu baru terkenal ya nama baru. Tapi nama siaran itu di Prambors. Bahar Marionya? Bahar Mario. Awal digunakan di Radio Prambors. Jadi ceritanya begini. Iya. Itu malam-malam tuh style radio. Iya. Saya senang siaran radio. Iya. Ada ini lagu Grand Van Railroad. Di Purple. Iya. Nah, lagu-lagunya lain nih daripada radio lain. Kalau radio yang lain itu kan istilahnya ya paling model-model The Beatles, Rolling Stones. Kalau dia Grand Van Railroad, Deep Purple. Iya. Terus apa lagi tuh? Led Zeppelin. Kayaknya penontonnya seusia nih. Stairway to Heaven. Iya. Tapi banyak gitaris sekarang. Iya. Itu asalnya dari lagu-lagu mereka dari Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Iya. Terinspirasi ya. Saya pernah baca itu yang Padi ya. Padi siapa nama? Piu. Dia bilang dia belajar dari ininya Led Zeppelin. Betul. Bang Haji juga di Purple ya kan? Ini ada pengalaman ini, tapi itu sebenarnya iseng dulu. Pengalaman sebelum masuk El Sinta. Nah ini Radio Prambors apa El Sinta? Enggak, Prambors itu cuma 1 tahun. Setelah itu ke El Sinta. Iya. Di situ ada yang ini, kenapa enggak melamar jadi penyanyi aja? Kenapa? Di situ kan ada Rahmat Kartolo, ada Bro Rimarantika, gitu. Oh iya, saya istilahnya dicengin apa sih namanya itu? Bukan diledekin. Diprovokasi. Diprovokasi. Dibilang mirip Bruri suaranya. Iya. Akhirnya melamar jadi penyanyi. Melamar sama Om Yos mau jadi penyanyi. Nah, Om Bahar, yang bener tuh dari Prambors ke El Sinta apa El Sinta ke Prambors? Dari Prambors. Dari Prambors dulu ke El Sinta. Jadi saya itu boleh dibilang belajar di Remaja Radio Club. Ya, RRI. Ya, termasuk di Prambors lah. Oke. Sampai ke El Sinta. Berapa lama di El Sinta? Wah, El Sinta itu dari tahun 72 sampai tahun 86. Oke. 85 apa 86 lah. Oke, Mas berarti sembari drama radio ya? Iya, 85 saya ingat tuh.
Ada teman saya nama Reddy di sana. Dulu sama-sama. Saya punya mobil. Iya. Namanya Teruntung. Teruntung. Apa itu Teruntung? Dia yang ngasih nama Teruntung. Bentuknya apa? Karena bunyinya Teruntung gitu. Apa mau nonton Jakarta Film Club? Iya. Apa itu? Saturday Night Fever atau apa? Iya. Nggak kuat nanjak. Oh, bunyinya dia turun. Turun di apa namanya itu? Diganjel pakai batu. Pakai batu. Iya, terus mobilnya Teruntung tapi dalamnya cewek cakep-cakep. Oh, mantap. Nah, dari Elsinta, setelah itu kemana Om? Tahun 85. Jadi di Elsinta itu ya udah jadi dubber lah, menglang-lang buana kemana-mana, main sandiwara radio, terus gitu. Nah terus pas begitu, oh ya ada Elsintanya itu berubah kepemilikan dari Mas Yos ke Pak Pri Sulisto. Yang masih aktif sekarang siapa Om? Masih ingat nggak? Temen. Iya, teman yang di radio. Oh, radio. Udah pada pensiun ya? Udah pensiun. Tapi kalau Prambors saya kira masih pemiliknya yang lama ya, dia direkturnya ya. Oh ya. Ini saya jadi ingat cerita dari Om Reddy Sahid nih. Om suka goyang-goyang kalau rekaman. Iya. Suka punya cit itu ya. Iya. Suka ditegur ya sama Pak Reddy Sahid. Action namanya. Oh, itu action. Ingat kalau siaran lagi ini malah jadi penonton di luar. Oh iya. Kan tapi diingetin nggak supaya jangan bunyi cicit. Saya tuh kalau siaran di Elsinta dulu nggak pernah duduk. Oke, berdiri. Saya berdiri gitu. Gitu. Oh, kenapa harus berdiri? Okay, come on everybody, let's enjoy yourself. Yes. Nice to meet you everybody. I needed you and you needed me. Keren. Itu usia berapa tuh? Karena kan apa yang saya omongin lupa. Enggak keinget lagi. Lewat begitu aja. Nanti kalau muncul ada yang rekam, nah ini yang oh ya, ada kata-kata khasnya ya Om kalau siarannya yang ada tas-tasnya itu masih ingat ya sih? Iya. Gimana Om? Seperti biasa setiap Sabtu petang 13 teratas terkualitas Elsinta 13. Come on everybody, mari kita nikmati nomor-nomor. Oke, nomor berkualitas untuk golongan atas. Oke. Dengan konsumsi tanpa batas. Wih. Dan penuh dengan kertas. Iya. Pokoknya makin tuntas tas gitu ya. Ini luar biasa. Kualitas. Itu selalu begitu Om. Dan selalu ingat ya? Iya, ingat. Selalu ingat kalau ya? waktu itu kan masih muda. Sekarang udah lupa. Oke. Masih muda Om, kalau di usia sekarang usia 37. 73. Oh, 73. Dibalik jadi 37. Iya, jadi mau 37 direvisi 73. Tapi di lingkungan saya, di lingkungan tinggal atau dimanapun ya, itu nggak ada yang tahu saya jadi seperti apa yang saya omongin, bahwa saya penyiar radio, saya pemain sandiwara radio, nggak ada. Daber juga nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nama Bahar Mario. Tapi nggak tahu orangnya. Tapi bukan bapak. Oh, orang lain sama. Orang lain. Yang Bahar Mario tuh ganteng, orangnya tinggi, gede. Karena dia lihat Fendi Pradana. Iya. Oh, dia nggak percaya kalau saya pemeran sembara. Iya. Selain Fendi Pradana siapa aja Om? Yang pernah diisi Om? Oh, banyak. Advent Bangun pernah. Waktu itu Toro Margan yang calling. Kebetulan sutradaranya Toro Margan. Iya. Nah, terus ada anak yang ini yang nyeletukin ya. Iya. Gak pantas tuh ya. Mas Toro. Sebenarnya suara antagonis tuh Mas Toro. Yeah. Kalau Bahar ini kan manggil Bahar aja kan, waktu itu masih muda. Yeah. Bahar ini suaranya cocoknya untuk Berry Prima. Langsung Toro marah. Marah. Kamu yang sutradara apa saya yang sutradara? Terus dia bilang, "Oh, maaf Mas, maaf. Oke. Jangan ikut campur, ini urusan sutradara."
Kecuali asisten saya yang negur, nggak apa-apa yang bilangin, mungkin mengingatkan. Betul. Iya. Tapi memang Toro itu suaranya istilahnya untuk peran protagonis bagus, bisa dia bisa lembut, bisa antagonis juga bisa. Begitu antagonis lebih hebat, lebih parah, lagi. Ya, lebih keren. Suaranya bukan main. Tapi Om Bahar bisa ya waktu memerankan Advent Bangun ya, antagonis itu ya. Bisa. Coba Om. Nah, naskahnya mana? Bebas apa aja Om. Bebas ngomong. Improv. Lagi marah. Oh, udah improvnya apa ya? Apa Om? Kenapa dia bermalam di rumah pria? Kenapa dia bermalam di rumah pria? Bilang padanya untuk cepat pulang ke aduh. Ulang ya. Take 2. Kenapa dia bermalam di rumah pria? Bilang padanya untuk cepat pulang ke rumah. Ya. Oke. Itu dia editnya. Iya dia. Yang paling keren. Suara aja yang diambil. Iya, betul. Kacamata. Iya. Jumping jadinya. Enggak apa-apa, bagus, keren. Jadi hampir Siapa lagi Om? Peran dokter. Jadi hampir aktor Indonesia pernah diisi ya sebagai. Enggak juga sih, cuma ya ada beberapa. Bahkan peran lewat pun saya beberapa peran. Oh gitu. Rubah suara gitu. Iya. Nggak, yang biasa diisi Rudi Salam kalau nggak salah. Pernah. Rudi Salam. Bukan biasa ya. Artinya kalau biasa itu kan sering. Beberapa kali. Oke. Pernah sekali. Rudi Salam ini kakaknya Roy Martin ya, Om? Iya, betul. Roy Martin pernah ngisi nggak? Enggak, belum pernah. Belum pernah, tapi pernah ikut casting ya? Pernah. Nah, ikut casting itu kita ada bertiga itu. Iya. Saya, Nugraha, sama Nana Awaludin. Oh, akhirnya Om Nugraha ya? Nah, terus saya suaranya katanya kegedean. Iya. Buat Roy Martin. Iya. Nana Awaludin sama Nugraha itu cocok. Lebih lincah. Lebih lincah sesuai dengan karakter. Nugraha yang dipilih. Oke. Dan Roy Martinnya juga setuju dengan suara Nugraha. Pak Nugraha ya. Iya. Wah. Nah, selain mengisi, katanya juga ikut main, Om. Pernah ikut main sinetron. Ini supporting seperti peran-peran tambahan. Oke, film atau sinetron? Bukan peran pembantu ya. Film atau sinetron? Peran tambahan. Film atau sinetron? Film. Layar lebar. Masih ingat? Ya, jadi dokter itu sinetron. Oke. Iya. Terus yang film Intan dulu di Cinema Art itu. Terus Para Pencari Tuhan katanya juga pernah ya? Para Pencari Tuhan ya pernah, ada beberapa kali. Ada kisah uniknya katanya, Om. Yang sampai gebuk-gebuk gitu ya. Gimana ceritanya itu, Om? Oh, jadi ceritanya ini kan wireless ditaruh di dada sini. Iya. Nah, terus saya nepuk-nepuk nada. Ini dia orangnya yang kamu cari-cari. Oke. Tapi digebuk-gebuk begini. Oke. Akhirnya bunyi itu. Bunyi belubuk. Oke. Langsung dikat. Saya nggak sadar kalau ini wireless. Itu tahun berapa, Om? Para Pencari Tuhan. Oh, ini baru kemarin. Baru? Tahun lebar Ramadan bulan kemarin. Oh, jadi selama ini lebih banyak di dunia sinetron ya? Enggak juga. Itu kebetulan aja itu. Kebetulan aja. Orang tua kan. Iya. Sebenarnya udah lama nggak ngikut. Oke. Terus saya ini ya ikut di situ. Nah, suka duka menjadi pesulis suara, penyiar radio, pemain sandiwara radio, pemain sinetron, apa, Om? Suka dukanya? Iya, sukanya dulu deh. Sukanya itu terutama misalnya dubbing ya. Kalau yang paling susah di sini semua adalah dubbing. Kenapa susah, Om? Karena gini, kita mengisi lip sync orang. Iya. Dan harus menyesuaikan postur tubuh orang itu. Oke. Misalnya orangnya gede atau apa, ya kita ini menyesuaikan. Kamu tahu siapa saya? Oke. Mak Lampir itu Asriati. Betul. Iya. Betul. Oke, sorry, Om. Oke, terus Mak Lampir,
kamu jangan coba bikin onar di kampung ini. Pergi kau dari sini. Gitu. Jangan bikin ownernya sudah ada, ya. Jadi owner dong. Owner apa owner nih? Jadi pemilik gitu. Kalau jadi bapak-bapak yang bijak gitu, nasihatin anaknya. Gimana tuh? Kan bapak sudah bilang, kamu jangan suka bergaul di daerah situ, di kampung itu. Iya. Di sana itu anak-anak. Ya, bapak nggak mau komentar lah. Bapak nggak mau komentar. Bapak di Sri Nasari. No comment maksudnya. Takut dosa. Oh gitu. Iya, itu kan menjelekkan anak-anak sana. Betul. Takut dosa. Jadi sukanya? Jadi sukanya apa dia, Om? Sukanya di dunia ini. Sukanya di dunia ini. Iya. Kalau jadi gini, itu kan dukanya itu kalau artinya kita. Sukanya dulu, Om. Sukanya dulu. Oh, sukanya dulu. Iya. Sukanya terkenal. Dikenal. Iya. Banyak duit. Dibayar. Iya. Apalagi cash. Soalnya ada juga nunggu sebulan. Oke. Tapi numpuk akhirnya kan. Banyak dong. Jadi kayak orang gajian. Wah. Cuma sekarang saya udah nggak ngalamin begitu. Okay. Mungkin di antara teman-teman nggak ada yang tahu sebenarnya nih. Apa tuh? Kondisi saya sekarang. Oke. Bahar, honor tertinggi, honor terendah berapa dulu? Oh enggak, itu rahasia. Oh rahasia. Itu nggak bisa. Di antara teman aja, kamu dibayar berapa? Adalah. Yang tahu cuma main doang. Iya. Adalah. Pokoknya buat saya cukup. Oke. Nah, ada lagi suka ya? Pernah dikejar-kejar fans enggak? Dikirimin surat atau apa gitu? Pernah. Diajak makan. Pernah. Oh pernah? Tapi saya nggak ini karena apa? Menolak. Saya udah dewasa banget saya waktu itu. Wih deh, usia berapa tuh dewasa aja? Bahar mantan lo lihat loh. Udah dewasa. Dewasa banget. Jadi menolak ya Om diajak-ajak gitu nggak mau ya? Oke. Dewasa apa tua? Tapi ini ada pengalaman saya di Cirebon ya. Oh ya. Nah ini seru ini. Pengalaman yang dicari itu mak lampir. Sembarang kan. Sembarang kan? Iya, tapi tahu nggak dicarinya? Apa tuh? Bunuh mak lampir. Oke. Bunuh mak lampir. Ya, coba deh kalau tanya sama dia nanti. Oke. Itu pertama kali kita show di Cirebon. Jumpa fans di Cirebon. Bunuh mak lampir. Akhirnya apa? Satpam hotel sibuk. Wah, nggak ada mak lampir di sini. Ada Asriati. Ada di sini bunuh mak lampir. Jadi orang termakan memang. Termakan sama itu ya. Berarti dia berhasil. Berhasil. Tapi sebarannya jadi nggak terkenal. Nggak berhasil. Orang di lingkungan tempat tinggal saya nggak kenal. Bagaimana di luar? Aduh. Nah, dukanya Om. Dukanya. Iya. Tadi apa tuh dukanya? Sembarang kalah sama Dukanya begini. Iya. Ini kita di antara tetangga ini ada yang kenal. Oke. Saya ini. Bahar Mario. Dia perkenalkan ke orang. Oke. Bisa di warung atau gimana. Ini yang pemeran Sembara. Oke. Mario. Gak percaya. Terus orang itu melengos. Cuy gitu. Jadi artinya aslinya Gak kenal ya. Dan gak mau kenal. Apa daripada dikejar-kejar kan. Iya, betul. Jadi saya ini selalu berada di belakang layar. Berarti Om kalah sama ini si topi kuning. Topi kuning Agus itu. Nur Hasan. Tapi memang Mak Lampir ini fenomenal. Iya. Benar. Saya salut sama dia. Dan dia juga sebenarnya suara itu bukan sutradara yang ini ngarahin. Tapi Dia sendiri nyari. Yang menciptakan ya. Menciptakan karakter itu ya. Menciptakan karakter itu. Beberapa kali dia ketawa. Oh bukan itu, bukan. Yeah. Ya, Asmadi cuma bilang,
istilahnya hanya mengamati, bener nggak sih suara begitu? Yeah. Oh bukan. Tuh, begitu dia begitu. Bukan. Bukan. Terus jadinya? Terus Iya. Hayo, how are you? Fine. Hayo. Oke. Dapat peran itu Saliwang kalau nggak salah. Sariwang, yang budek ya Om? Bongkek, mau ngapain kamu di situ? Itu bongkeng. Bukan. Saliwang. Kalau bongkeng gimana kan? Kalau bongkeng? Biasa aja, cuma agak lugu. Oke. Ya saya kan udah ikut sama Brahma Kumbara udah lama. Kok saya dibikin begini sih? Oh itu bongkeng. Kalau bonge Om? Bonge itu yang Citayam. Citayam ya? Iya saya. Itu fenomenal juga itu. Iya fenomenal. Tapi nggak berlangsung lama ya. Kayak ketawanya Sunio sama itu pas di kuning dong. Oke, seru banget nih developer bincang-bincang kita dengan Bahar Mario, seorang legend pengisi suara sembara dalam Misteri Gunung Merapi. Supaya lebih seru lagi, kita ke sesi berikutnya yaitu Games. Om, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab cepat. Iya. Oke. Kalau disuruh memilih jadi penyiar radio atau pemain sandiwara radio? Dua-duanya. Kalau disuruh milih, salah satu. Pemain sandiwara radio atau penyiar radio? Penyiar radio lah. Penyiar radio, ya. Oke. 2. Kalau diberi kesempatan berkarir lagi, posisi apa yang mau dipilih Om? Manager, supervisor di radio atau di televisi? Kalau diberi kesempatan berkarir? Ya, tetap pada posisi semula. Sebagai? Ya supervisor aja. Supervisor. Kalau manajer udah nggak pede deh. Oke, kenapa Om? Enggak. Ya manajemen itu memang lebih sulit buat saya. Oke. Apalagi udah. Barca bisa gantiin Pak Erik. Oke, yang ketiga. Pilih jelek tapi kaya atau tampan tapi nggak punya uang? Tampan tapi nggak punya uang. Iya. Jelek tapi kaya. Iya, pilih yang mana? Ya jelek tapi kaya. Kenapa? Itu kebutuhan hidup. Oh iya, betul. Sebenarnya yang tampan iya, malah bisa nebeng hidup. Betul. Realis ya. Kalau jelek tapi kaya bisa operasi plastik. Iya. Nggak usah, itu dosa. Ya Allah. Oke. Tapi jelek tapi kaya ya. Iya. Banyak loh yang kita lihat ya. Siap. Artinya jangan nyebut nama. Iya. Jangan nyebut ready. Oke, yang keempat. Lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Udah lupa bawa dompet deh. Enggak. Kenapa lupa bawa dompet? Nanti nyasar di jalan. Oh. Maksudnya mendingan bawa handphone aja ya. Kalau bawa handphone lebih gampang. Gimana? Mau milih lupa bawa handphone apa lupa bawa dompet? Lupa bawa HP deh. Lupa bawa HP? Nggak masalah ya? Kalau ada dompet bisa kemana aja ya? Iya. Oke. Lupa dompet aja lah. Oke, lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet. Oke. Kalau handphone saya bisa telepon. Oke, dompet gue bawain dong, gitu kan? Iya. Dompet saya telepon juga. Enggak, atau gitu. Gue pulang naik ojek. Iya. Bayar di rumah. Oke. Ya. Emang. Pas sampai rumah nggak ada orang. Dikunci rumah. Berantem sama tukang ojek. Oke. Belum bayar itu. Belum bayar. Lanjut, yang kelima. Banyak waktu untuk keluarga, tapi sepi job. Atau apa sepi job itu? Sepi job. Sepi tawa. job. Iya, sepi job. Saya ulang ya, Om. Banyak waktu untuk keluarga, tapi sepi job. Iya. Atau banyak job, tapi nggak punya waktu buat keluarga. Wah, ini kayak buah si Malaka. Kan permainan Om, bebas mau pilih yang mana.
banyak waktu untuk keluarga tapi sepi job nih, atau banyak job tapi nggak punya waktu? Justru yang saya alami itu sekarang. Nah, Yang mana? Hah? Yang mana? Banyak waktu buat keluarga tapi sepi job. Oh, oke. Nggak kepake gitu. polos lah. Oke. Yang keenam, lebih suka seharian di studio Ya, atau sebulan di rumah? seharian di studio atau sebulan di rumah. Iya, lebih suka mana? Wah, ini agak susah ya. Hati-hati ya menjebak nih. Seharian di studio. Iya. Soalnya saya itu kalau di studio ketemu teman-teman Iya. Lupa pulang. enjoy aja. Oh, lupa pulang ya? Lupa pulang. Iya, berarti mendingan seharian di studio daripada sebulan di rumah. Tarik nafas. Oke, lewatin. Kayak mati-mati. Protagonis atau antagonis? Antagonis aja. Oke, kenapa? Lebih explore. Selama ini saya lihat Iya. antagonis yang ngorbit. Wah, Antagonis juga. trauma. Antagonis juga Nyesel jadi sembara. sembarang nggak naik. Oke. 8. Sehat karena senam atau olahraga atau sehat karena uang banyak? Ah, Uang nih. uangnya. Nggak mau. Iya, iya. Sehat kan kalau banyak kamu Kalau banyak uang pikiran. banyak kita bisa bikin gym sendiri, Oke, keren. bisa beli Alat-alat. alat-alat. Jadi sehat karena uang banyak ya? Iya. Oke. 9. Minta job atau minta maaf? Minta maaf. Ya, dua-duanya. Pilih Satu. Minta job kalau dikasih. Oke. Jadi Lebaran nggak minta maaf dong. Nah, Oh, pilih atau aja Pak Bahar, pilih atau. atau minta maaf atau minta job? aja. Bingung. Ini atau Oke, lanjut. Klien banyak mau tapi honor gede. iya. Ya, pasti pernah ketemu klien kan, Om? Iya, Ya kan? iya, iya. Nah, ini klien banyak mau tapi honor gede Iya. atau klien biasa aja tapi honor kecil. Honor gede. Tapi kliennya banyak mau. Oh, banyak Harus mau. begini nih, harus begini nih, harus begini Ya nih. nggak apa-apa. Revisi banyak. Nggak apa-apa. Kali gimana om? Nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. itu dia yang punya job kan. Iya. Artinya bagaimana maunya dia lah. Oke, nggak apa-apa ya. Itu, iya. Oke. Supervisor yang muncul. Supervisor. Oke, Om. Pertanyaan berikut. Tips untuk dubber pemula atau buat penyiar radio pemula atau buat siapa aja yang pemula, Om? Iya. Ya, apa dari seorang Bahar Mario yang legend? Iya. Artinya jangan pernah puas. Belajar terus. Anggap Anda kepake, tapi anggap itu juga bahwa Anda ini belajar. Iya. Jangan merasa ini aku. Jangan merasa saya udah jadi, udah apa, jangan. Istilahnya tetap rendah hati Oke. gitu. Dan diatur sama PD, pengarah dialog, Ya. harus ikutin. Iya. Karena apa maunya pengarah dialog, itu berarti itu yang baik. Kadang-kadang kita nggak sampai Nggak terpikirkan ya? nggak kepikiran Iya. bahwa oh iya ternyata apa yang dikatakan pengarah dialog itu yang benar. Oke. Saya setua ini ngalamin yang begitu sampai sekarang. Sampai sekarang diarahin sampai saya keluar keringat dingin. Kok gimana? Oh, sedikit lagi. Enggak ini. Terus sampai apa namanya? Ya, bukan soal lips ya, bukan. Ya. Soal ini intonasi. Iya, Intonasinya, emosi permainan. emosi permainan. Kan ada ini misalnya nih. Jadi apapun Ya. itu tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Kita ini nggak tahu siapa yang sekarang ini yang baca narasi, Iya. yang intonasinya beda. Oke. Beda sama sekali sama yang lain mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Oke. Yang di Google, Oke. yang apa itu? Google Voice. Google Voice. Yang Apa dah? Anda Google Map. belok. Apa? apa namanya yang lokasi Google Map. Google Oh. Map. Hah? Google Google apa? Map. Google
Google Map. Bukan Google. Sherlock. Yang Sherlock, bener itu yang Sherlock. Itu yang Sherlock tuh, itu aneh tuh awalnya aneh kan? Iya, suaranya aneh-aneh. Aneh. Iya. Itu juga apa? Ya pokoknya aneh. Iya, intonasinya aneh. Nggak ada duanya. Heeh. Tapi akhirnya diterima masyarakat. Nah, Oke. artinya hal-hal begitu kadang-kadang kita nggak ini. Betul. Iya. Jadi kita harus hargai. Bagaimanapun. Saya kalau misalnya anak muda nih katakan 20-an, 30-an. Iya. Ngajak saya dubbing narasi kayak atau apa. Iya. Dia punya intonasi sendiri, saya ikutin. Oke. Karena dia yang punya job. Betul. Bukan saya. Bukan artinya kalau saya yang ngatur ini sendiri memang kamu siapa? Iya. Saya panggil ke sini. Kan harus nurutin apa yang saya mau. Betul. Itu kadang-kadang kita ini terlalu suka egois juga. Iya. Itu nggak begitu, Pak. Saya maunya yang begitu. Nah, gimana? Jangan dibayar. Oke. Itu kenal nggak? Saya kan nggak kenal nih. Iya. Yang yang lokasi itu. Iya. Sherlock. Iya. Saya nggak kenal. Oke. Itu menurut saya ya sah. Belok kiri. Iya. Sah, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Itu style dia, gaya dia. Itu kalau di luar katanya memang begitu, nggak apa-apa. Iya, intinya kita harus ngikutin pengarah dialog ya. Iya. Jangan puas. Oke. Gitu. Selalu explore suara dan Iya. attitude terus dijaga. Iya. Oke, developer, demikian tadi bincang-bincang kita dengan seorang legend, Bahar Mario, pengisi suara sembara dalam serial Misteri Gunung Merapi. Dan yang harus diingat oleh developer dari seorang Bahar Mario adalah jangan pernah merasa puas, selalu explore dan selalu turuti apa kata pengarah dialog, attitude tetap dijaga. Jangan lupa selalu subscribe, komen dan share KMC Channel dan follow IG KMCI Studio. Baiklah, terima kasih Pak Bahar Mario atas waktu dan kesempatannya hadir di KMC Channel dan Kreasi Podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.